Sugesti atau pesan mental menjadi satu hal yang sering kali digunakan dalam dunia pengembangan diri untuk bisa menghasilkan perubahan pada program yang ada di pikiran bawah sadar, atau tepatnya perubahan pada sikap mental yang ada di pikiran bawah sadar. Akan tetapi, di sini juga muncul salah satu kendala atau tantangan yang sering kali dijumpai oleh banyak orang ketika melakukan sugesti pada dirinya sendiri. Ada begitu banyak orang yang menanamkan sugesti positif pada dirinya, namun mendapati bahwa tidak ada perubahan apapun dari sugesti yang sudah ditanamkan ke dalam mentalnya sendiri. Ada apa di balik semua ini? Kenapa sugesti yang diberikan pada diri sendiri malah tidak berdampak atau tidak menghasilkan perubahan apapun? Simak ulasannya di Life Restoration serial video kali ini. Halo para sahabat sekalian dimanapun Anda berada, kembali berjumpa bersama saya Agus Kanalendra di Life Restoration serial video. Video serial inspirasi yang menghadirkan berbagai tema bahasan untuk membersamai Anda menutup akhir minggu dengan lebih penuh makna. Sebagaimana sudah kita lalui di berbagai episode sebelumnya, begitu juga di episode kali ini sudah ada sebuah tema pilihan yang akan kita angkat dan kita kupas. Di mana tema kita di episode kali ini akan berhubungan dengan satu hal yang sangat umum menjadi bahasan dalam dunia pengembangan diri, yaitu sugesti. Apa yang muncul di pikiran Anda ketika mendengar kata sugesti? Sugesti ini ngomong-ngomong seringkali juga disebut dengan nama afirmasi. Sederhananya, sugesti atau afirmasi ini merupakan sebuah pesan mental yang diberikan kepada sistem kesadaran kita atau tepatnya pada pikiran bawah sadar kita dengan harapan menghasilkan perubahan positif pada program yang ada di dalamnya yang kemudian nantinya berdampak akan menghasilkan perubahan nyata pada aspek kehidupan yang kita arahkan sesuai dengan keperluan dari sugesti atau afirmasi itu. Tapi sebelum kita masuk ke bahasan kita yang satu ini, sekali lagi saya ingin mengingatkan Anda untuk like dulu video ini sehingga Anda bisa menemukannya dengan lebih mudah nanti di daftar video yang Anda sukai. Subscribe juga YouTube channel ini Agus Kanalendra kalau Anda belum subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk bisa menjadi yang pertama mendapatkan informasi setiap kali saya mengunggah berbagai konten inspirasi terbaru di YouTube channel ini. Sebagai sebuah pesan mental untuk menciptakan perubahan positif di pikiran bawah sadar, bahasan tentang sugesti ini sebetulnya lebih banyak dibahas di dunia yang saya jalani, yaitu dunia hipnosis dan hipnoterapi. Namun kemudian, terapan dari dunia hipnosis hipnoterapi ini banyak digunakan dalam dunia pengembangan diri untuk menanamkan sikap mental positif melalui sugesti atau afirmasi ini. Sebut saja seperti yang dialami oleh mereka yang memiliki masalah kepercayaan diri. Mereka tidak percaya pada dirinya sendiri, mereka memandang dirinya sebagai pribadi yang kecil yang membuat mereka jadinya minder dan tidak terlalu pandai dalam bersosialisasi. Dalam hal yang satu ini, sugesti ada kalanya digunakan untuk membantu mereka menjadi lebih percaya diri, lebih bisa memandang dirinya secara positif, dan lebih bisa bersosialisasi. Dan masih banyak lagi contoh-contoh ragam penggunaan sugesti di berbagai aspek di berbagai bidang yang seringkali digunakan dalam dunia pengembangan diri. Lebih sehat, lebih kaya, lebih berlimpah, lebih rajin, dan lain sebagainya. Berbagai keinginan atau berbagai sikap mental yang baru ditanamkan melalui sugesti ini. Namun demikian, mengapa seringkali sugesti ini justru gagal untuk ditanamkan sebagai sebuah pesan mental? Sehingga tidak peduli seberapa banyak dan seberapa sering sugesti ini ditanamkan, tetap saja tidak terjadi perubahan positif apapun dalam diri seseorang. Video kali ini dimaksudkan sebagai sebuah video yang singkat yang diharapkan dengan durasi yang singkat ini bisa memberikan Anda sebuah pengetahuan tentang mengapa sugesti ini gagal ditanamkan, dan nanti di video-video yang lainnya bisa jadi kita akan membahas bagaimana agar sugesti ini bisa ditanamkan dengan efektif. Tapi untuk saat ini, mari kita fokus dulu ke bahasan yang menjadi judul dari episode kali ini. Mengapa sugesti atau afirmasi gagal tertanam di pikiran bawah sadar dan gagal menghasilkan perubahan positif. Di episode kita kali ini, saya hanya akan membatasi cakupan dari bahasan mengapa sugesti ini gagal diterima oleh pikiran bawah sadar ke dalam 3 bahasan saja. Yang pertama yaitu level yang salah, yang kedua sugesti yang salah, dan yang ketiga proses yang salah. Mari kita mulai membahasnya. Mari kita mulai dari yang pertama, yaitu level yang salah. Level yang saya maksudkan di sini mengacu kepada level kesadaran. Pikiran kita terdiri atas pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar adalah tempat di mana berbagai program dalam diri kita tersimpan. Bukan hanya program sederhana, tapi program yang menentukan kualitas hidup yang kita jalani.
Nah, sugesti sebenarnya dimaksudkan untuk menjangkau pikiran bawah sadar dan menciptakan perubahan di dalamnya. Namun demikian, disinilah terletak tantangannya. Tidak banyak yang tahu bagaimana cara mengakses pikiran bawah sadar ini. Sehingga sugesti atau afirmasi positif yang ditanamkan, yang dimaksudkan untuk menciptakan perubahan di pikiran bawah sadar, tidak sampai ke dalamnya, hanya tersangkut di pikiran sadar saja. Bagaimana bisa menghasilkan perubahan? Masuk saja tidak. Yang kedua, yaitu sugesti yang salah. Katakanlah seseorang akhirnya berhasil dengan cara-cara spesifik mempelajari cara untuk bisa mengakses dan masuk ke dalam pikiran bawah sadarnya. Di sana ia lalu mulai menanamkan sugesti dan afirmasi positif yang sudah disiapkannya. Pertanyaannya adalah, apakah sugesti dan afirmasi yang disiapkannya sudah disiapkan dengan format yang benar? Jangan salah, sugesti dan afirmasi memiliki aturan tersendiri. Jika kita merangkai sugesti dan afirmasi ini dengan cara yang salah, maka rangkaian yang salah ini akan menganulir isi dari sugesti itu sendiri. Oleh karenanya, terdapat tata cara untuk menyusun sugesti dengan kalimat yang baik, benar, dan efektif, dan aman, agar perubahan yang dimaksudkan betul-betul bisa menjangkau pikiran bawah sadar, dan isi dari sugesti itu tepat menciptakan perubahan sesuai dengan kualitas yang kita harapkan. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu proses yang salah. Proses yang salah ini akan berhubungan dengan sistem program yang sudah terlebih dulu ada di pikiran bawah sadar. Ingat, pikiran bawah sadar kita merupakan bentukan dari berbagai pengalaman tumbuh kembang kita di masa lalu dari kecil sampai sekarang. Di dalamnya sudah ada program yang terlanjur lebih dulu ada, di mana program ini bisa saja bersifat negatif. Sugesti yang kita tanamkan bersifat positif. Pertanyaannya, seberapa besar kekuatan dari sugesti positif ini mampu merontokkan program lama yang ada di pikiran bawah sadar. Ilustrasi yang sering digunakan dalam hal ini adalah, bayangkan sebuah kebun di mana kebun ini berisikan berbagai macam bunga-bunga yang sudah dihinggapi oleh benalu, sehingga kita tidak bisa melihat bunga yang ada di kebun ini karena ada berbagai benalu yang menutupi bunga-bunga yang ada di dalamnya. Kita lalu kemudian menanamkan bunga baru di atas kumpulan tanaman-tanaman yang sudah berisikan benalu ini. Untuk sejenak kita bisa melihat bahwa sekarang kebun ini terlihat lebih berwarna karena ada bunga-bunga baru yang kita tanam secara paksa di atas tanaman-tanaman yang dipenuhi benalu ini. Yes, tapi berapa lama? Lambat laun yang terjadi adalah benalu yang sudah ada di bawah bunga-bunga baru ini akan kembali menggerogoti bunga baru itu, sehingga bunga yang baru itu pun akan tertanam atau akan terkubur oleh benalu-benalu lama yang sudah terlanjur ada di dalamnya. Benalu dalam ilustrasi itu menggambarkan program lama yang bersifat negatif yang sudah terlanjur ada di pikiran bawah sadar. Sementara bunga-bunga baru yang ditanam di atas kebun adalah sugesti positif yang sengaja dimasukkan untuk bisa merontokkan program lama di pikiran bawah sadar ini. Yang terjadi adalah bunga baru itu atau sugesti positif itu justru ketika dia sudah masuk berdiam sementara di pikiran bawah sadar, ternyata malah dimakan oleh benalu-benalu yang sudah lebih dulu ada di dalamnya. Dengan kata lain, program negatif yang sudah lebih dulu ada dalam pikiran bawah sadar kembali menang dan mengkolaps sugesti baru yang positif yang sudah kita tanamkan. Kalau begitu, bagaimana caranya memastikan prosesnya benar? Sederhana sekali. Pastikan dulu kita mencabut berbagai benalu yang ada di kebun itu, memastikan kebun itu bersih terlebih dahulu. Barulah kita tanamkan bunga-bunga baru di dalam kebun itu. Ilustrasi ini menggambarkan kita perlu menguasai tata cara menghilangkan program negatif yang sudah terlebih dulu ada di pikiran bawah sadar sebelum nantinya memasukkan program baru yang positif. Jika program lama yang negatif ini masih ada, meskipun program positif ini masuk, akan terjadi selisih di antara keduanya, di mana perselisihan ini bisa jadi dimenangkan oleh program lama yang bersifat negatif di pikiran bawah sadar karena ia sudah lebih lama ada di dalamnya. Nah, secara tidak langsung, dari bahasan sekilas itu saja, kita sudah bisa menerka-nerka. Kalau begitu, bagaimana caranya menanamkan sugesti atau afirmasi dengan cara yang benar agar dia menjangkau dan menciptakan perubahan di pikiran bawah sadar dengan efektif? Lakukan hal kebalikannya. Pastikan sugesti atau afirmasi itu menjangkau level yang tepat, yaitu level pikiran bawah sadar. Pastikan sugesti atau afirmasi itu disusun dengan cara yang tepat, sehingga ia beresonansi dan bisa menghasilkan perubahan positif langsung di sumbernya, yaitu di pikiran bawah sadar. Dan yang ketiga, pastikan prosesnya dilakukan dengan benar, dengan memastikan kita bisa menghilangkan terlebih dahulu program negatif yang sudah lebih dulu ada, dan kemudian baru memasukkan berbagai sugesti baru yang positif itu agar semuanya bisa diterima dengan lebih baik oleh pikiran bawah sadar dan perubahan bisa tercipta dengan lebih efektif karenanya.
Nah, itulah bahasan singkat kita di live restoration serial video akhir minggu ini. Akhir kata, sampai jumpa di episode berikutnya. Dan ingat, like video ini, subscribe YouTube channel ini, Alguskan Nalendra, kalau Anda belum subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam sehat, berkah berlimpah, dan bahagia selalu.